Bagaimana kalau keluarga dan bahkan teman-teman saya sendiri gak mau mendukung saya? Well, masa bodoh dengan mereka. Halo, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap produktif. Hari ini kita akan membahas tentang ketakutan-ketakutan yang dialami oleh seorang pembuat konten yang ingin berhasil. So stay tuned and welcome to Creator's Mind. Sebagai seorang content creator, tentunya kita pasti pernah dan akan mengalami ketakutan-ketakutan ini. Biasanya ketakutan-ketakutan ini akan membuat kita menjadi malas untuk berkarya. Kemudian kita ingin menyerah sehingga kita mau berhenti berkarya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk kita bisa mengidentifikasi ketakutan-ketakutan ini sehingga kita bisa mengantisipasi dan menghadapinya. Saya sendiri menemukan ada 3 ketakutan yang biasa dialami oleh seorang pembuat konten yang ingin berhasil. Mari kita bahas satu persatu, oke? Yang pertama adalah takut gagal. Inilah yang sering ditakuti oleh para pembuat konten, termasuk saya sendiri. Karena saya sendiri pernah mengalaminya. Ada karya-karya saya yang tidak ditonton orang, tidak dilihat orang, tidak dipedulikan orang. Kemudian karya saya tidak membawa dampak dan lain-lainnya. Tapi ini kembali lagi ke kenapa kita membuat konten. Saya sendiri membuat konten di YouTube, di Instagram, di blog, atau di podcast saya karena saya ingin berbagi pengetahuan dan informasi. Saya ingin berbagi pengalaman juga dengan kalian semua. Jadi, kalau misalnya ada satu orang pun yang termotivasi atau terinspirasi dari karya saya, itu sudah sangat memuaskan saya. Bagi saya, kegagalan adalah anak tangga yang harus dinaiki untuk kita bisa mencapai ke puncak. Jadi, kegagalan itu membuat kita tahu mana yang berhasil dan mana yang tidak, mana yang sesuai dengan niche kita, mana yang tidak. Kemudian apakah pembawaan saya di sini kurang baik atau pembawaan saya kurang menarik, itu pun bisa saya pelajari dari kegagalan saya. Satu hal yang perlu disadari, kita bukan hanya membuat salah di masa lalu, tapi kita juga akan membuat salah di masa yang mendatang. Jadi bermain aman dan tidak berani mengambil resiko menurut saya itu adalah sebuah kesalahan. Kita lihat dari seorang pastor di gereja besar di Amerika bernama Saddleback Church. Pastornya bernama Rick Warren. Dia pernah mengatakan seperti ini. Mereka selalu membuat kesalahan demi kesalahan, kegagalan demi kegagalan, sampai akhirnya mereka menemukan satu cara yang berhasil. Kemudian mereka mengajarkan cara itu kepada banyak orang, seakan-akan mereka itu nggak pernah salah. Jadi ingat, kegagalan itu adalah sebuah eksperimen. Kita bereksperimen mana yang berhasil untuk kita dan mana yang tidak berhasil untuk kita. Itulah sebabnya kenapa penting untuk kita melakukan refleksi diri. Kita melakukan journaling, kita melihat lagi apa yang kita kerjakan dengan baik, mana yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita fokuskan lebih lagi. Kemudian kita belajar juga dari pengalaman orang lain. Kita melihat dari keberhasilan mereka dan kegagalan mereka. Kita semua harus berani mengambil resiko jika kita mau menjadi besar. Kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang luar biasa, kita harus melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang yang biasa. Itu yang pertama, takut gagal. Yang kedua adalah takut kata orang. Bagaimana jika tidak ada yang suka dengan karya saya? Bagaimana jika mereka menjelek-jelekan karya saya? Bagaimana jika mereka nggak komen atau memuji karya saya? Bagaimana kalau keluarga dan bahkan teman-teman saya sendiri nggak mau mendukung saya? Well, masa bodoh dengan mereka. Kadang-kadang kita ini takut dihakimi orang lain. Kita takut penilaian orang lain. Saya dulu pernah memutuskan untuk mengejar impian saya sebagai seorang pembuat konten. Dan selama beberapa bulan itu benar-benar tidak ada penghasilan dari saya. Sampai orang tua saya pun mempertanyakan saya, apa sih yang kamu kerjakan selama ini? Pada waktu itu emang saya mengerjakan dengan cara yang salah. Makanya saya akhirnya berhenti. Tapi sekarang saya sedang membuktikan kepada mereka bahwa saya bisa menghasilkan konten yang membantu banyak orang, yang memberikan value yang baik kepada banyak orang. Kemudian saya juga bisa mendapatkan penghasilan dari konten saya ini. Bahkan sekarang teman-teman dan keluarga saya mempercayakan saya untuk membuat video dari produk mereka. Seringkali orang-orang terdekatlah yang tidak mendukung kita. Saya pun mengalaminya. Teman-teman saya bahkan tidak membaca blog saya. Teman-teman dan keluarga saya tidak mendengarkan podcast saya. Mereka tidak menonton video saya. Mungkin mereka nggak nonton video ini juga. Tapi saya tidak membutuhkan pengakuan dari mereka. Saya hanya mau fokus untuk membuat konten yang baik yang bisa membantu banyak orang.
Daripada saya memfokuskan waktu dan energi saya kepada mereka yang tidak membuat saya menjadi lebih produktif, lebih baik saya fokus kepada mereka yang menjadikan saya lebih produktif. Apapun kata mereka, mulailah jangan dengarkan pendapat orang lain selama yang kita buat ini baik dan benar. Kalau misalnya orang tua yang tidak mendukung kita, katakan kepada mereka, "Pak, Ma, yang kita butuhkan adalah kasih sayang dari kalian, bukan pendapat kalian." Kalau misalnya ada teman-teman yang tidak mendukung kita, katakan kepada teman-teman kita, "Kamu mau mendukung saya atau enggak? Kamu mau bantu saya atau enggak? Kalau misalnya nggak mau bantu, nggak mau support, ya udah, kalian pergi aja ke laut." Tapi kalau dengan pasangan ini berbeda. Pasangan harus memiliki visi yang sama dengan kita. Jadi kalau misalnya kalian tidak sejalan, kalian harus mencari cara bagaimanapun juga untuk bisa menyatukan pemikiran kalian sehingga kalian bisa berjalan bersamaan kepada tujuan kalian itu. Saya sendiri juga didukung oleh teman-teman saya yang juga membuat konten sama seperti saya. Mereka biasanya lebih menghargai dan lebih mendukung kita. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk memiliki komunitas-komunitas sesama pembuat konten yang bisa saling membangun dan saling berkolaborasi. Itu yang kedua, takut kata orang. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah takut sia-sia. Saya sempat berpikir bahwa apakah di usia 30-an ini saya masih ada waktu untuk menjadi seorang membuat konten? Apakah saya tidak sedang menyia-nyiakan waktu saya? Bagaimana kalau hasilnya nggak ada? Ketakutan ini akan membuat kita melewatkan banyak kesempatan. Banyak orang yang baru mulai join Instagram atau join YouTube untuk memasarkan produk mereka. Itu berarti mereka sudah melewatkan banyak kesempatan dari sebelum-sebelumnya. Kemudian banyak juga yang berkata pada awalnya, "Oh, TikTok ini nggak bagus, TikTok ini alay segala macem." Tapi ternyata TikTok malah booming. Dan saya sendiri dulu juga nggak suka sama TikTok. Tapi ternyata saya banyak menemukan ide-ide video dari video TikTok itu. Bahkan saya sendiri join di TikTok itu, walaupun video saya nggak alay. Banyak orang sangat takut bahwa mereka akan menghabiskan waktu mereka untuk berkarya, bahkan di saat waktu mereka ini tidak berharga. Maksudnya apa nih? Jadi begini, kalau misalnya kita mengganti waktu dengan keluarga kita untuk membuat konten, maka itu adalah sesuatu yang salah. Karena waktu bersama keluarga itu adalah waktu yang sangat penting, bener gak? Tapi kalau misalnya kalian mengganti waktu untuk bermain game, untuk nonton drama Korea, kalian ganti waktu itu untuk membuat konten, maka saya nggak melihat ada yang salah dengan itu. Jadi kita sedang memberikan jam-jam kosong untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat kita bahagia. Dan saya tidak melihat ada yang perlu ditakutkan dari hal itu. Jika kita tidak sedang bahagia di kehidupan kita sekarang, maka tidaklah sia-sia bagi kita untuk melakukan sesuatu, untuk mencoba sesuatu yang bisa membawa kita ke sana. Itu dia 3 ketakutan yang biasanya dialami oleh para pembuat konten yang ingin berhasil. Pertama, mereka takut gagal. Kedua, mereka takut kata orang. Ketiga, mereka takut sia-sia. Perlu kita ketahui, memang pada awalnya semua akan terlihat berantakan. Mungkin kita harus belajar lagi teknik menulis yang benar. Kita harus belajar lagi cara video editing, teknik kamera, dan lain-lainnya. Tapi pada kenyataannya, semua orang terlihat bodoh pada awalnya. Sampai akhirnya mereka menjadi berhasil. Jika kita melihat orang-orang yang sukses, para pembuat konten yang sukses di hari-hari ini, coba deh lihat pengalaman hidup mereka. Coba deh lihat konten pertama mereka. Ada banyak yang masih menggunakan HP, yang masih menggunakan GoPro biasa, tapi sekarang mereka malah bisa keliling dunia menggunakan kamera-kamera yang profesional. Kemudian ada yang masih belum bisa ngomong di depan kamera, masih malu-malu atau masih gugup, masih belum lancar. Kemudian ada juga mereka yang pada awalnya hanya seorang pencuri atau gelandangan, tapi bisa menjadi seorang pengusaha online yang besar. Apapun penghalang kita harus berani menghadapinya. Hancurkan semua ketakutan-ketakutan kita, miliki keberanian, keluar dari zona nyaman kita buat strategi, kita lakukan itu, kita lakukan evaluasi juga, dan kita harus tetap percaya diri sampai akhirnya kita bisa menjadi seorang pembuat konten yang profesional. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa memberikan kita semua pencerahan. Kalau misalnya kalian mendapatkan pencerahan, jangan ragu-ragu untuk membagikan video ini kepada teman-teman yang lain supaya masa depan kita semua sama-sama cerah. Oke? So, see you on the next episode on Creator's Mind. Bye-bye.
Terima kasih kepada jam tangan favorite dari Clocker Store.